Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas soal UN Sosiologi tahun 2019. Oke, saya menghimbau juga ikut mengingatkan kepada semua teman-teman yang nonton, jaga kesehatan, semoga sehat semuanya. Semoga virus corona ini segera usai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi meskipun begitu, kita tidak menyurutkan niat kita untuk belajar terus-menerus ya. Maka dari itu kita belajar nih bareng-bareng. Mari kita belajar bareng-bareng. Kita bahas soal-soal sosiologi yang ada di UN tahun 2019. Oke, soalnya di mana Kak? Nah, soalnya ada di deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja drive-nya di situ, link drive-nya nanti bakal ada soalnya. Bisa dimulai ya? Oke, kita mulai di nomor 1. Kita baca bareng-bareng. Dalam perkembangannya, penelitian sosiologi ditujukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori yang sudah ada serta mengembangkan teori baru sehingga tersusun dari berbagai teori yang telah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi bercirikan. Oke, saya ingin ngasih informasi juga bahwa untuk soal UNBK dan US ya, USBN atau UNBK ya, soal sosiologi itu semuanya sama polanya. Dari nomor 1 sampai 50 itu sama. Maksudnya polanya tuh nggak berbeda-beda. Polanya sangat mirip gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin dari nomor 1 sampai 50 itu berurutan dari bab 1 kelas 10 sampai bab terakhir kelas 12 gitu. Kalaupun ada yang ngacak, mungkin subbabnya bisa ngacak, tapi untuk babnya sendiri tuh pasti berurutan gitu dari kelas 10, 11, 12 gitu. Maka mestinya teman-teman ketika ngerjain soal itu untuk UN dan SBN itu udah kebayang, terkodifikasi di otak ketika bahas soal ini, lihat soal nih pertanyaannya apa, oh ini subbabnya ini, oh ini bab tentang ini. Itu malah akan memudahkan teman-teman untuk berpikir secara cepat dan tepat tentunya, karena soal sosiologi itu kan banyak banget gitu si penjelasan, maksudnya bukan penjelasan apa, soalnya tuh banyak lah deskripsinya gitu. Jadi kayak bahasa Indonesia tuh banyak dibaca dulu baru bisa jawab gitu. Mestinya kita harus bisa belajar membaca soal dengan cepat gitu sehingga menjawabnya pun dengan cepat. Oke, langsung ya ke nomor 1. Jawabannya apa tuh? Nah, ini ngebahas apa sih kira-kira? Nah, itu kita baca dulu opsinya. Ada normatif, yang B kumulatif, C empiris, teoritis, dan non etis. Oke, kita bahas ya. Ini subbabnya tentang karakteristik sosiologi sebagai ilmu. Oke, teman-teman masih ingat nggak apa aja karakteristik sosiologi sebagai ilmu? Di situ udah ada ya di opsinya. Yang pertama kita urutkan nih. Yang pertama ada empiris, betul. Yang kedua ada teoritis, oke, betul. Terus yang ketiga, betul. Oke, yang terakhir, nah, oke. Cuma ada 4 ya karakteristiknya. Karakteristik yang pertama itu empiris. Empiris itu apa? Oke, kita belajar menyederhanakan definisi, mendefinisikan secara sederhana supaya nggak bingung. Ya, kita ambil intinya di setiap definisi yang ada di sini. Yang pertama empiris. Oke, sosiologi sebagai ilmu itu didasarkan pada observasi. Nah, ini
berdasarkan observasi lapangan. Oke. Atau berdasarkan pengalaman. Nah, jadi bayangkan teman-teman lagi mengkaji suatu fenomena di masyarakat. Nah, langkah pertama itu harus observasi dulu, teman-teman. Pengamatan dulu. Di lapangan seperti apa nih? Nah, kemudian yang kedua, teoritis. Teoritis itu artinya bahwa sosiologi sebagai ilmu itu menyusun abstraksi dari hasil observasi tadi. Menyusun abstraksi dari hasil observasi. Jadi udah punya data lapangan, data sementara, kemudian teman-teman bikin tuh secara teoritis kira-kira komponennya nanti mau apa aja nih yang dimasukin gitu. Nah, setelah teoritis itu kumulatif. Kumulatif itu ada di soalnya tuh. Nah, itu kumulatif jawabannya. Jadi sosiologi sebagai ilmu itu setelah menyusun abstraksi dari hasil observasi, kemudian menyusun teori. Nah, memasukkan teori. Sorry, tulisannya agak tidak enak mungkin. Semoga bisa dibaca ya. Menyusun teori-teori yang sudah ada. Nah, kemudian menemukan juga teori yang baru gitu. Nah, jadi dilihat secara teori kayak gimana nih. Menyusun teori yang sudah ada, bisa dilihat juga dari sebelumnya atau dari sebelumnya, dari yang sebelumnya. Nah, yang terakhir, karakteristik sosiologi ilmu itu non etis. Artinya sosiologi tidak memandang atau tidak melihat sisi baik atau buruknya. Dari hasil pengamatan itu. Dari hasil atau konsep-konsep dari konsep-konsep sosiologi. Konsep ilmu sosiologi. Nah, itu non etis ya. Ini ciri apa tuh namanya? Keywordnya ya. Keywordnya tuh berikutnya, yang ini menyusun teori-teori yang sudah ada, ini menyusun abstraksi dari hasil observasi, ini berdasarkan observasi. Jadi teman-teman kalau mau mendefinisikan itu nggak usah terlalu lengkap kalimatnya, yang penting intinya dapat. Jadi jawabannya apa? Untuk nomor 1 jawabannya B ya. Nah, ini jawabannya B. Jawabannya B. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, nomor 2. Rencana atau program pembangunan pusat reaktor nuklir untuk tenaga listrik mendapatkan resistensi atau penolakan dari masyarakat sekitar, sehingga tidak dapat berjalan sesuai schedule atau jadwal. Terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut, para ilmuwan sosiologi dapat memberikan sumbangan dalam bentuk apa nih? Sumbangsih ilmuwan sosiologi dalam fenomena ini. Oke. A. Perencanaan anggaran pembangunan sarana sosial. Yang B. Penelitian mengenai penyebab masyarakat menolak.
Yang C, pemberdayaan tenaga kerja di lingkungan setempat. Yang D, pemberian dana bantuan kepada keluarga prasejahtera. Yang E, pengumpulan sumber dana pembangunan masyarakat. Nah, kalau dilihat dari sini, ini tentang fungsi ya, fungsi sosiologi ini. Nah, kalau di dalam fenomena ini, kira-kira teman-teman sebagai sosiolog nih, bayangkan dapat memberikan sumbangsi apa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ada satu, ini entah perusahaan atau pemerintah yang ingin membuat pembangunan pusat reaktor nuklir, tapi ada penolakan dari masyarakat sekitar sehingga tidak dapat berjalan sesuai jadwal. Nah, apa yang dilakukan oleh sosiolog? Yang betul adalah yang paling benar ya, itu B. Penelitian mengenai penyebab masyarakat menolak. Kenapa itu? Kenapa tidak yang lain? Karena fungsi sosiologi itu salah satunya adalah penelitian dan pembangunan. Penelitian pembangunan. Nah, kalau yang A itu kan perencanaan anggaran pembangunan, yang menganggarkan pembangunan bukan anak sosiologi, pasti anak ekonomi atau akuntansi. Gitu. Kemudian pemberdayaan tenaga kerja di lingkungan setempat, kan ini sedang ada penolakan, jadi tersendat nih. Yang D, pemberian dana bantuan kepada keluarga prasejahtera, nggak nyambung. Gitu. Yang E, pengumpulan sumber dana pembangunan masyarakat, nggak butuh pembangunan, nggak butuh dana buat pembangunan karena ini sudah mau running, udah running setengahnya. Tapi tiba-tiba tersendat karena ada penolakan di masyarakat. Oke, jadi yang paling cocok itu penelitian mengenai penyebab masyarakat menolak. Karena meneliti nih, kenapa masyarakat itu menolak. Akhirnya muncullah metode untuk menyelesaikan masalah itu dengan salah satunya adalah resolusi konflik. Oke, jadi nomor 2. Oke. Nomor 2 itu langsung ke jawaban ya. Jawabannya adalah B ya. B juga. Nah, poinnya di situ adalah penelitian mengenai penyebab. Penelitian mengenai penyebab masyarakat menolak. Nah, karena nanti jatuhnya secara sosiologis itu harus dikaji melalui kajian resolusi konflik. Supaya dua-duanya tuh aman. Tuh. Oke. Kita lanjut nomor 3 ya. Oke, teman-teman perhatikan di situ ada gambar. Di situ ada gambar, nampaknya beberapa orang sedang menanam benih padi. Nah, pada gambar di atas menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai. Nah, ini sudah masuk ke bab nilai dan norma. Nah, itu harus tahu makanya supaya kita cepat mikirnya. Oke, kira-kira apa tuh? A, keagamaan karena mengelola alam sebagai rasa syukur kepada Tuhan. B, kebendaan karena mengharapkan padi akan menghasilkan panen. C, kerjasama karena melakukan kegiatan yang saling menyesuaikan diri. D, keindahan karena menjunjung tinggi pola perilaku yang sama. Oke. E, kesopanan karena menggunakan pakaian yang sesuai dengan tempat. Nah, nilai yang ada di deskripsi ini menurut teman-teman yang mana nih yang cocok? Secara sosiologis, pada gambar di atas menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai. Nilai yang betul adalah kebendaan, ya. Karena mengharapkan padi akan menghasilkan panen. Jadi gini,
Di dalam sosiologi itu ada nilai vital, ada nilai kebendaan juga. Gitu. Nah, nilai kebendaan. Ini jawabannya B juga. Jawabannya B juga. Nilai kebendaan. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4 itu setiap orang berkepentingan untuk tunduk pada perintah menjauhi larangannya berdasarkan norma yang berlaku di lingkungan sosialnya. Dalam setiap masyarakat terdapat banyak norma yang harus dipatuhi. Pembentukan norma tersebut terkait dengan adanya. Oke. Norma sosial itu adalah, ini secara definisi ya, teman-teman harus tahu juga. Norma sosial. Norma itu merupakan seperangkat aturan. Seperangkat aturan yang ada di masyarakat. Baik tertulis, secara tertulis, maupun tidak tertulis. Nah, norma yang tidak tertulis itu adalah contohnya seperti aturan-aturan adat istiadat, itu tidak tertulis ya, tapi lebih banyak dipatuhi daripada norma yang tertulis gitu ya. Oke. Pembentukan norma tersebut terkait dengan adanya apa tuh? A. Pemberian sanksi sosial pada pelaku pelanggaran. B. Ukuran untuk melakukan toleransi pada perilaku. C. Harapan masyarakat dalam mengubah struktur sosial. D. Dinamika kehidupan yang menuju modernisasi. E. Keinginan untuk menjaga solidaritas sosial kelompok. Oke. Setiap orang berkepentingan untuk tunduk pada perintah dan menjauhi larangan berdasarkan norma yang berlaku di lingkungan sosialnya. Nah, itu keywordnya bisa ditangkap. Arah si soal ini jawabannya mau kemana? Gitu. Dalam setiap masyarakat terdapat banyak norma yang harus dipatuhi. Nah, pembentukan norma tersebut terkait dengan adanya. Kenapa sih harus ada norma? Intinya kayak gitu. Untuk apa norma itu? Apakah untuk sanksi? Untuk memberikan sanksi? Atau sebagai ukuran untuk melakukan toleransi? Atau sebagai harapan masyarakat dalam mengubah struktur sosial? Atau dinamika kehidupan yang menuju modernisasi? Atau keinginan untuk menjaga solidaritas sosial kelompok? Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah C. Jawabannya C. Kenapa yang C? Karena dengan norma sosial itu kan diharapkan ada keteraturan, ada ketentraman, gitu. Jadi norma sosial itu sebagai harapan untuk bisa tentram atau berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi ada harapan perilaku gitu. Harapan masyarakat dalam mengubah struktur sosial. Gitu. Jadi norma itu misal gini. Kenapa jawabannya C? Karena begini. Di dalam masyarakat itu kan
banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Ini gimana sih supaya semuanya selaras? Maka dimunculkanlah norma. Untuk apa? Untuk menyelaraskan aturan supaya harapannya adalah kehidupannya tentram dan selaras secara struktur sosial. Akhirnya yang tadinya tidak teratur jadi teratur gitu. Secara struktur sosial kayak gitu kan. Kayak gitu. Struktur sosial. Jadi norma bisa mengubah struktur sosial, bisa. Contohnya sekarang ini sedang virus corona. Pemerintah kemudian memberikan banyak himbauan, memberikan banyak aturan kepada masyarakat supaya semuanya berjalan dengan aman, gitu. Social distancing di mana-mana itu harus gitu, meskipun tidak semua orang menepatinya. Tapi dengan adanya norma itu tuh pemerintah berharap supaya masyarakat itu apa ya, terjaga kondisi tubuhnya gitu. Nah, akhirnya ini berefek pada struktur sosial, di mana aturan itu muncul berefeknya pada struktur sosial. Ekonomi sekarang sudah ditutup, semua pokoknya kegiatan di masyarakat ditutup, harusnya ditutup gitu. Orang-orang di rumah gitu. Akhirnya kan sedikit banyak ada yang berubah tuh secara struktur sosial. Mungkin yang tadinya biasa berdagang jadi enggak, yang tadinya berkegiatan jadi enggak, jadi kegiatannya di rumah aja gitu. Kayak gitu, gerakan di rumah aja ya. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 5. Di situ juga ada gambar orang-orang sedang pegang HP. Nah, ini sudah masuk ke bab interaksi. Gambar di atas menunjukkan terjadinya interaksi dalam bentuk apa? Oke, saya akan bahas materi interaksi sosial untuk nomor 5. Kemudian nomor 6, nomor 7. Oke, 6, 5, 6, 7. Biar sekalian ya. Biar teman-teman bisa paham langsung. Nah, interaksi sosial itu di soal-soal UN yang selalu muncul itu 3 subbab ini. Interaksi sosial ya di dalam soal USBN. Interaksi sosial. Nah, subbab ini yang sering muncul. Yang pertama adalah tentang syarat syarat-syarat interaksi. Yang kedua, bentuk-bentuk atau faktor dulu deh. Faktor pendorong interaksi. Yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi. Nah, 3 hal ini yang sering muncul di soal-soal UNBK untuk materi interaksi sosial. Kita lagi bahas nomor 5 ya. Sorry. Oke, nomor 5. Nah, syarat interaksi sosial itu kan ada 2. Kita pecah lagi di sini. Ada kontak dan komunikasi. Oke. Faktor pendorong. Kalau faktor pendorong itu ada kurang lebih ada 5. Oke. Yang pertama ada sugesti, identifikasi, imitasi, empati,
dan simpati ya. Empati dan simpati. Kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan di landscape aja biar kelihatan juga. Nah, oke. Syarat interaksi sosial. Yang pertama kontak. Kontak itu awal mula proses dari komunikasi. Jadi kalau nanya apa bedanya kontak sama komunikasi, simpelnya kayak gitu. Kontak itu awal mula sebuah proses untuk komunikasi. Nah kalau komunikasi jelas ya, komunikasi itu adalah sebuah informasi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan dari dari komunikator kepada komunikan. Nah, itu komunikasi. Misal kalau kontak tuh kayak ini, atau kita sering nyapa orang lewat suara misal, hey, itu kontak juga. Atau nutuk-nutuk misal, nutuk-nutuk, itu kontak. Secara tidak langsung orang yang kita tuju tuh langsung merespon. Kalau komunikasi, nah kayak gini, ini komunikasi. Meskipun, nah komunikasi juga ada, komunikasi dan kontak sosial itu prinsipnya hampir sama, memang sama gitu. Yaitu kalau nggak langsung, tidak langsung, nah primer, sekunder. Nah, kontak primer yang langsung. Kalau sekunder itu tidak langsung jelas. Gitu. Nah, di gambar itu kira-kira apa tuh? Itu pasti teman-teman harusnya udah gampang banget tuh jawabannya. Orang-orang megang HP, lagi chattingan, lagi apa namanya? Menghubungi seseorang lewat telepon gitu. Itu komunikasinya dan kontak sosialnya secara tidak langsung ya. Jadi kontaknya sekunder. Kenapa sekunder? Karena ada perantara, ada medianya. Dan komunikasinya tidak langsung gitu. Gitu. Jadi komunikasi tidak langsung. Gitu. Karena pakai media, pakai HP. Kalau langsung langsung berhadapan, langsung berhadapan-hadapan, langsung ada gitu bersama orangnya, nggak melalui perantara. Jadi jawabannya yang nomor 5 itu E ya. Jawabannya E. Oke. Kita masuk ke nomor 6. Oke. Perhatikan contoh perilaku sosial berikut ini. Nah, masing-masing yang pertama ada nomor 1 tuh. Masing-masing kelompok peserta ingin memenangkan lomba paduan suara. Dia ada sekelompok orang yang lagi berlomba untuk paduan suara. Yang kedua, para lulusan SMA berebut ingin dapat masuk perguruan tinggi ternama. Oke. Kayak teman-teman sekarang nih lagi berjuang ya untuk melolos ke PTN yang diinginkan. Yang ketiga, pedagang pakaian perang diskon untuk apa tuh? Menggait para pembeli. Dia ada pedagang nih banyak sedang perang diskon untuk menggait pembeli. Nah, perilaku dalam contoh di atas menunjukkan hubungan sosial disosiatif dalam bentuk. Nah, proses sosial disosiatif itu ada di materi interaksi sosial. Yang subbabnya itu adalah ini, bentuk-bentuk interaksi. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2. Saya pengennya di sini sih, nggak apa ya. Yang pertama ada proses sosial asosiatif. Oke. Yang kedua ada disosiatif. Disosiatif. Oke. Proses
asosiatif itu adalah proses sosial yang berusaha untuk menyesuaikan atau mempersatukan antar individu atau kelompok dengan kelompok gitu yang sedang bermasalah. Nah, jadi asosiatif itu ya kalian harus ingat kalau kata asosiatif itu misal asosiasi persepak bolaan. Nah, jadi persatuan kan. Kalau disosiatif itu berarti berarti kebalikan tuh. Cenderung ada upaya untuk memecah hubungan yang disosiatif. Oke, yang asosiatif itu apa aja? Ini sebenarnya materi yang pertama ada kerjasama, ada akomodasi, kemudian masih ingat gak? Kok saya benar lupa ya? Ada asimilasi, ada akulturasi. Oke. Nah, kalau disosiatif itu ada konflik atau pertentangan, ada kompetisi, ada kontravensi. Nah, oke. Gitu. Nanti di asosiatif teman-teman harus hafal bentuk-bentuk akomodasi ini. Karena di sini juga bakal ada lagi penjabarannya. Lumayan banyak. Yang pertama, masih ingat nggak ada apa aja? Ada-ada aja, bukan? Ada nggak apa ya macam? Ada arbitrasi, ada mediasi, ada apa lagi? Ada konsiliasi, ada kompromi, ada toleransi, ada apa lagi? Ada yang tahu nggak? Arbitrasi, mediasi, konsiliasi, kompromi, toleransi, dan stalemate. Nah, oke. Arbitrasi itu sama mediasi mirip, diselesaikan oleh pihak ketiga. Tapi kalau arbitrasi itu si pihak ketiga mempunyai hak untuk memutuskan mana yang salah dan benar, mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, kalau mediasi itu dia hanya sebagai perantara, sama-sama oleh pihak ketiga juga diselesaikannya. Kemudian konsiliasi itu mempertemukan keinginan-keinginan kedua belah pihak, gitu. Jadi kalau konsiliasi itu teman-teman ingatnya konsul. Nah, konsul, entah di guru BK atau apa. Jadi kan mempertemukan keinginan-keinginan supaya semuanya bisa berjalan kembali seperti semula. Kemudian kompromi itu adalah mengurangi tuntutan satu sama lain. Contoh, teman-teman pernah disita nggak HP-nya sama orang tua? Pasti pernah ya. Kalau yang pernah pasti. Oke. Kemudian HP-nya disita karena mungkin bolos atau mungkin kenakalannya sudah diketahui orang tua, jadi disita. Tapi beberapa hari kemudian teman-teman minta pengurangan tuntutan, saya mau belajar online gitu, karena sekarang harus belajar online. Oke, kata mama atau bapak kamu. Oke, saya kasih nih HP-nya. Tapi, nah, jadi ada proses tawar menawar di situ, ya saling mengurangi tuntutan lah. Jadi HP-nya dikasih, tapi di jam misal. Jadi ada aturan baru tuh di rumah. Atau di waktu, atau cuman sampai sore gitu. Jadi malamnya nggak pegang lagi. Itu kompromi namanya ya. Kemudian toleransi.
Toleransi itu kan secara bahasa sebenarnya membiarkan orang lain menjalankan eh, apa ya, menjalankan pemahamannya gitu, atau membiarkan orang lain. Jadi ketika ada konflik itu ya udahlah, dibiarin aja, dia nggak berusaha ini. Jadi ya udahlah, memang dia mah kayak gitu gitu, dia mah emang kayak gitu orangnya, ya udah, kita mencoba memahami karakter orang gitu. Jadi kita punya rasa toleransi gitu. Jadi nggak terlalu lama masalahnya. Kemudian stelemet itu ketika kedua belah pihak ini sama-sama kuat gitu. Dalam artian secara konflik itu dia kedua-duanya tuh kuat, nggak ada yang mengalah, tapi akhirnya berhenti sendiri. Itu stelemet tuh. Kalau kita main catur tuh terus remis, ya itu stelemet namanya. Jadi kayak nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Oke, itu akomodasi ya di asosiatif. Nah, asimilasi dan akulturasi itu juga mirip-mirip, tapi ini juga udah familiar, teman-teman pasti udah paham. Asimilasi itu uh, intinya ketika ada peleburan dua budaya baru, kemudian menghasilkan budaya yang maksudnya gini, sorry salah ngomong tadi. Ketika ada peleburan kedua budaya gitu, menghasilkan budaya yang baru, nah itu asimilasi. Kalau akulturasi tidak terjadi, tidak memunculkan budaya yang baru, tapi dia berjalan beriringan gitu, saling punya prinsip kebudayaannya masing-masing, tapi tidak memunculkan budaya yang baru gitu. Tidak ada asimilasi di situ. Akulturasi mah hidup berdampingan. Contohnya seperti kita hidup berdampingan dengan orang etnis Tionghoa gitu. Itu kan kita masing-masing aja. Kita budaya, misal budaya Sunda dengan Sundanya, Jawa dengan Jawanya, etnis Tionghoa Tionghoanya. Kalau asimilasi itu memasukkan budaya baru seperti Cirebon gitu ya, contohnya. Cirebon itu kan dulu mereka kan terdiri dari 3 budaya tuh. Ada Tionghoanya, Jaman Laksamana Cengho, ada Sundanya, ada Jawanya. Jadi muncullah orang Cirebon. Muncullah wilayah Cirebon. Itu asimilasi. Yang sekarang udah jarang sih. Lanjut ke disosiatif. Disosiatif itu kan tadi cenderung memecahkan. Potensi untuk terjadi perpecahannya tuh lebih besar gitu. Konflik jelas ya. Dengan konflik orang bisa nggak bersatu. Dengan konflik orang bisa saling memusuhi satu sama lain. Yang kedua kompetisi, ya, kompetisi atau lomba, perlombaan. Kenapa sih ini termasuk ke disosiatif? Kira-kira kenapa? Kompetisi itu bisa memunculkan perpecahan. Bisa kalau tidak tidak fair, dirasa tidak ada salah satu mungkin yang dianggap curang, kemudian konflik. Banyak lah, contohnya banyak, terutama di permainan sepak bola atau olahraga ya. Sepak bola banyak tuh, tapi sekarang sudah mulai menipis itu semuanya. Konflik-konflik seperti itu harusnya sudah mulai dikikis, jangan dibiasakan ya. Kompetisi itu harusnya jadi alat persatuan. Tapi juga di sini masuknya disosiatif karena memang mungkin presentasinya lebih banyak memunculkan konflik dari si kompetisi ini. Kontravensi itu secara simpel dia merasa tidak suka terhadap seseorang. Padahal nggak ada urusan apa-apa sebenarnya gitu, tapi nggak suka aja. Istilahnya nggak srek gitu. Pernah kan kayak gitu? Kita sering nemu orang yang baru kenal aja udah nggak srek gitu. Nah itu namanya kontravensi. Rasa tidak suka. Kita kembali ke soal nih, nomor 6. Jadi nomor 6 itu, jadi ada orang yang sedang lomba paduan suara. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah nomor 6. Jawabannya itu adalah C. Nah, jawabannya C. Jawabannya C. Oke.
Kita lanjut ke number 7. Oke. Setelah mendengarkan dan melihat langsung gambar mengenai penderitaan warga masyarakat yang tertimpa musibah tanah longsor, para siswa merasa kasihan dan secara bersama-sama mengumpulkan dana bantuan untuk diberikan kepada para korban bencana. Mereka yang tindakan ini gimana sih kalimatnya? Nggak bagus, nggak efektif ya. Mereka yakin tindakan mereka akan sedikit mengurangi beban yang diderita korban. Tindakan para siswa tersebut didorong oleh faktor empati. Ya. Oke, ini udah ada nih. Sugesti, identifikasi, imitasi, empati, dan simpati. Karena apa? Kenapa itu disebut empati? Saya mau nanya, apa bedanya empati dan simpati? Ini suka jadi apa ya? Udah banyak banget sih yang bahas ini. Simpati itu rasa ketertarikan kita atau respon kita terhadap sesuatu secara antusias gitu, simpati. Ketika kita dengar ada bencana alam di sana misal, ketika kita dengar di Jakarta banyak yang positif corona, kemudian beberapa orang banyak yang meninggal gitu, kita interest gitu, nah itu simpati. Tapi kalau kita kemudian menggalang dana untuk membantu para teman-teman yang ada di medis tuh untuk menangani kasus corona gitu, kemudian kita menggalang dana sampai 1 triliun misal, atau 1 miliar atau berapalah nominalnya, tapi ada gerakan itu tuh, nah itu udah empati maksudnya. Sama seperti di soal ini gitu. Nah tapi jawabannya bukan pertanyaannya bukan ini empati atau simpati, tapi ini jawabannya kenapa ini disebut empati gitu. A. Sudah melakukan tindakan dalam membantu korban bencana. B. Berusaha melihat langsung korban bencana setelah mendengar kabar. Oke. C. Percaya bahwa tindakan mereka mampu meringankan penderitaan. D. Dapat memberi contoh kepada warga lain agar berbuat yang sama. E. Ingin menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana kembali. Kita kembali ke definisi bahwa empati itu adalah tindakan yang dilakukan setelah merasa simpati, kemudian melakukan tindakan, itu empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan, itu kata kuncinya ya. Ini antara A dan B. Yang A sudah melakukan tindakan dalam membantu korban bencana. Oke. B. Berusaha melihat langsung korban bencana setelah mendengar kabar. Nah, jadi kalau yang sesuai dengan konteks soal itu yang B. Kenapa? Karena kalau yang A itu sudah melakukan tindakan dalam membantu korban bencana, belum tentu juga gitu, belum tentu nyambung. Karena kalau yang B lengkap tuh, berusaha melihat langsung korban bencana setelah mendengar. Nah, di soalnya setelah mendengar dan melihat langsung gambar mengenai penderitaan warga gitu yang tertimpa musibah tanah longsor, para siswa merasa kasihan dan bersama-sama mengumpulkan dana bantuan gitu. Bencana korban. No. Saya salah baca, sorry. Di soalnya itu melihat langsung gambar. Jadi melalui gambar, nggak langsung ya. Jadi yang benar A. Jadi sudah melakukan tindakan dalam membantu korban bencana. Oke. Saya salah baca, jadi nomor 7 salah baca. Kirain saya tadi melihat langsung ke tempatnya, tapi di sini ternyata melihat langsung gambar melalui gambar dia melihatnya. Jadi ini kenapa disebut empati, karena sudah melakukan tindakan dalam membantu korban bencana alam. Oke, itu ya. Jadi sosiologi itu harus jeli membaca soal, jangan terburu-buru, tapi juga harus jeli. Tapi harus efektif gitu. Jadi cukup sulit sebetulnya. Kemampuan nalar kita diuji gitu, karena kita harus membaca dengan tepat dan efektif, tapi juga jangan tergesa-gesa
nanti salah baca nih kayak nomor 7 kayak saya tadi. Kirain saya melihat langsung ke lokasi kan, tapi ternyata melihat langsung di gambar. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa ini empati? Karena sudah melakukan tindakan dalam membantu korban bencana. Oke. Kita lanjut. Nomor 8. Saya mau minum dulu bentar. Kita mulai dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 8. Hapus nggak ya? Nomor 8, namun deh nanti udah nomor 8 kita hapus. Beberapa kegiatan dalam keluarga ini di bawah ini ya, kita lihat. Nomor 1, ibu mengajari anak tentang cara bersopan santun dengan tetangga. Nah, yang kedua, seorang ayah mengajak keluarga berkunjung ke rumah saudara. Nomor 3, ibu rajin menyiapkan sarapan pagi untuk anak dan suaminya. Nomor 4, kakak yang baik menegur adik yang lupa memberi salam. Nomor 5, ibu selalu mengantar atau menjemput adik pergi ke sekolah. Oke. Dari contoh tersebut yang termasuk fungsi sosialisasi. Nomor 8, kita di sini aja deh. Kita bikin kolom baru. Bikin space baru. Oke. Nah, secara sosiologis, fungsi sosialisasi di dalam keluarga ya, ini konteksnya. Itu ada 3. Apa aja? Ada yang ingat nggak? Masih ingat nggak? Coba kasih tahu saya kalau bisa. Oke, yang pertama, untuk apa? Fungsi sosialisasi dalam keluarga. Untuk membentuk kepribadian. Oke, secara definisi sosialisasi itu adalah proses belajar individu untuk memahami nilai dan norma yang ada di masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, mewariskan nilai-nilai. Nilai-nilai yang ada di keluarga ya, nilai-nilai budaya. Nilai budaya atau tradisi itu secara turun-temurun. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oke, gitu. Dilihat dari 3 hal ini nih, gitu. Mana sih dari 1, 2, 3, 4, 5 dari poin-poin itu yang masuk ke dalam fungsi sosialisasi? Nomor 1 masuk nggak? Ibu mengajari anak tentang cara bersopan santun dengan tetangganya. Masuk ya, karena itu bagian dari ini yang membentuk kepribadian. Oke. Nomor 4 masuk nggak tuh? Kakak yang baik menegur adik yang lupa memberi salam. Itu masuk nggak tuh? Seorang ayah mengajak keluarga berkunjung ke rumah saudara. Itu masuk nggak? Nomor 2. Nomor 2 masuk ya.
karena dia mengajak si anaknya tuh untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Nah itu kan dalam rangka mewariskan nilai-nilai budaya atau tradisi yang ada di keluarganya, kebiasaannya apa. Dan setiap keluarga kan beda-beda, punya tradisinya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing gitu. Itu masuk nomor 2. Nomor 4, kakak yang baik menegur adik yang lupa memberi salam. Ini dalam rangka menanamkan nilai kesopanan ya. Sama seperti nomor 1 tadi, membentuk kepribadian yang baik. Karena kenapa? Ketika kita tidak menegur si anak itu atau adik kita tidak ditegur ketika tidak memberi salam, itu nanti ketika di luarnya, di lingkungan luar, itu kebiasaan dan itu kan nggak baik dilihatnya, nggak bagus. Secara sosialisasi kurang bagus. Maka jawaban yang benar adalah B ya. 1, 2, 4. Oke. Itu nomor 8. Siap. Nomor 9 ya. Ini udah ditulis ya. Oke. Hapus dulu. Oke. Lanjut ke nomor 9. Oke, nomor 8 tadi udah masuk ke bab tentang sosialisasi ya. Sosialisasi. 8, 9. 9 juga sama. Nah, kita baca soalnya bareng-bareng. Nomor 9. Seorang anak bermain boneka dengan teman-temannya. Mereka berbicara kepada bonekanya seolah seperti ibunya. Main boneka-bonekaan gitu ya. Hal ini mereka lakukan dengan mencontoh perilaku ibunya ketika menggendongnya saat ia menangis. Oke. Perkembangan diri anak dalam sosialisasi sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah pada tahap apa? Oke, di dalam sosialisasi itu sebab yang sering keluar ini juga gitu. Ini salah satunya yang sering keluar adalah tahap-tahap sosialisasi atau perkembangan kepribadian. Ini yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. Ada beberapa tahapan seseorang pada masa perkembangan kepribadiannya. Yang pertama, tahap sosialisasi. Pembentukan. Tahap pembentuk kepribadian. Yang pertama ada, di situ udah ada sih, di opsi udah kelihatan. Yang pertama ada preparatory stage. Prepare ya. Ingat prepare aja. Teman-teman kan suka pakai kata prepare tuh. Lagi apa nih? Ntar ya, mau prepare dulu. Nah, ini preparatory stage. Yang kedua ada play stage dulu atau game stage dulu? Play stage dulu ya. Kemudian ada game stage. Kemudian ada other.
mudah. Preparatory stage itu adalah tahap persiapan. Ini tahap persiapan. Ini tahap bermain. Ini tahap berperan, bukan baperan tapi berperan. Nah, generasi adat ini sudah tahap menerima seluruh norma. Menerima seluruh norma. Nah, oke. Kita jelasin satu-satu ya. Kalau preparatory test itu kan dia tahap persiapan. Biasanya ini anak bayi nih, masih bayi, sekitar umur 0 sampai 5 tahun biasanya. Nah, tahap bermain itu dari, mungkin gak sih kalau zaman sekarang mungkin ini 0 sampai 3 tahun lah. Nah, di sini sudah mulai 4 tahun sampai berapa tahun? 9 tahun. Dia tahap bermain. Jadi bermain aja gitu. Bermain seperti yang di soal ini nih. Ini masuknya ke play stage. Kenapa play stage? Karena si anak itu kan dia belajar jadi seorang ibu. Jadi ibu-ibuan. Ya gitulah. Bawa boneka seolah-olah dia menggendong anak sendiri, padahal itu boneka gitu. Tapi di tahap ini yang membedakan dengan game stage, kalau play stage itu dia baru meniru aja gitu, niru orang dewasa sepertinya si galuh kalau bahasa Sunda mah gitu ya. Kayak ya padahal dia sendiri secara peran tuh belum tahu banget gitu. Peran jadi seorang ibu teh nggak sesimpel itu gitu ya. Gak ujung-ujungnya gendong anak kan ya gitu. Oh gitu. Jadi play stage. Nah, kalau game stage itu dia sudah memahami. Sudah memahami 10 sampai mungkin 18 atau 17 tahun. Sudah memahami tuh. Sudah memahami peran dirinya dengan orang lain. Itu game stage. Kan banyak di umuran 10 tahun ke atas itu, kalau misalkan masih SD 10 tahun dia bisa jadi anggota Karang Taruna tuh udah bisa gitu, meskipun di tahap masih basic lah gitu, atau udah ada yang jadi ketua SSB buat kelompoknya gitu. SMP mungkin jadi ketua OSIS, SMA ketua OSIS atau ketua organisasinya di perkuliahan gitu ya. Gitu. Jadi sudah memahami peran diri dengan orang lainnya, peran dirinya dengan orang lainnya. Tapi belum seutuhnya memegang amanah yang cukup besar. Beda dengan generalized other. Kalau generalized other, dia sudah menerima seluruh norma. Ini udah dewasa lah ya, katakan sudah dewasa sepenuhnya. Gitu. Dimana yang tadinya dia menjadi penonton, dia yang menjadi pelakunya. Contoh, kalau dulu dia sebagai seorang murid, kalau saya dulu seorang murid, bagi guru saya yang memperhatikan soal, ya saya memperhatikan materi. Nah sekarang saya menjelaskan materi gitu buat anak-anak yang lain gitu. Jadi saya sudah berprofesi, saya sudah berperan di masyarakat secara utuh tuh. Nah itu generalized other. Makanya namanya generalized. Dimana dia sudah pada tahap menerima seluruh norma yang ada di masyarakat. Mau nggak mau harus berperan, harus mengambil mengambil peran yang lebih besar. Ya ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai dokter, yang dulunya pasien sekarang jadi dokter juga gitu. Pasien aja ya, tapi yang jadi dokter juga pasti jadi pasien juga sih. Jadi jawabannya nomor 9 itu apa? Jawabannya adalah C ya, play stage.
si anak itu sedang ada pada tahap play stage. Kita lanjut ke number 10 nih. Oke, nomor 10. Baca bareng-bareng. Agar anak tidak melakukan hal-hal yang mubazir dan cenderung merugikan. Misalnya, bermain tanpa mengenal waktu untuk belajar. Orang tua memberi uang saku nih. Memberi uang saku secukupnya dan selalu mengontrol penggunaannya. Jadi dikontrol tuh sama orang tuanya. Nih, segini aja dulu pakai. Ini uang sakunya, tapi segini aja dulu pakainya. Pola sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua tersebut merupakan contoh dari pola sosialisasi itu ada dua, teman-teman. Ini number 10. Pola sosialisasi. Oke. Pola sosialisasi itu ada dua. Yang pertama ada pola sosialisasi represif, ada pola sosialisasi partisipatoris. Nah, partisipatoris. Oke, kalau pola sosialisasi yang represif itu kayak gimana? Contoh, kalau represif itu otoritas ada di orang tua ya. Otoritas ada pada orang tua. Nah, anak memperhatikan keinginan orang tua. Oke. Yang ketiga, jadi sanksinya adalah apa namanya? Kalaupun ada sanksi itu dia pasti pakai punishment dan apa tuh? Reward ya, reward and punishment sistemnya. Reward and punishment. Punishment itu pakai F atau V? P. Oh, P ya. Gini nggak? Gini. Punishment. Itu jadi pakai reward and punishment. Jadi kalau misalkan bagus, rewardnya apa? Kalau enggak, wah udah. Tuh. Sebenarnya secara apa tuh namanya? Secara kasat mata atau secara kasat dalam pemikiran, represif itu mungkin lebih ke pola sosialisasi yang tegas gitu, dimana orang tua tuh benar-benar mengambil peran secara dominan, jadi didominasi oleh orang tua. Orang tua di sini cukup mendominasi. Orang tua mendominasi. Nah, kalau di partisipatoris itu kebalikan. Oke. Otoritas ada pada anak. Otoritas pada anak. Orang tua memperhatikan keinginan anak. Oke. Nah, hukuman itu hanya sebagai simbol.
Perumpamaan itu hanya sebagai simbol dengan melalui interaksi, jadi komunikasi langsung gitu. Jadi ngobrol, kalau ada apa-apa tuh ngobrol gitu. Anak yang mendominasi orang tua biasanya. Nah, proses komunikasinya pun beda antara yang pola represif dengan partisipatoris. Kalau yang represif itu biasanya komunikasinya tuh cenderung kaku ya, kaku. Kalau partisipatoris itu lebih luas, di mana hubungan antara orang tua dan anak nggak begitu jauh sekatnya. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari soalnya ini, oke. Kira-kira dia masuknya ke pola sosialisasi yang mana? Partisipatoris atau represif? Di sini. Oke. Jawabannya adalah D ya. Kenapa sih represif? Karena kita lihat tuh, orang tua memberi uang saku secukupnya ya, tidak banyak. Itu pun dikontrol nih, dan selalu mengontrol penggunaannya. Jadi secukupnya dan dikontrol. Jadi ada dalam pengawasan orang tua. Terus kontrol. Nah, itu represif. Jadi jawabannya adalah D, nomor 10 jawabannya adalah D. Oke. Nah, masuk ke nomor 11. Nomor 11, setiap generasi muda diharapkan memiliki kecerdasan dan keterampilan teknologi yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Media sosialisasi yang difungsikan untuk membentuk kepribadian tersebut adalah, itu sudah gampang banget ya soalnya, karena itu bagian di sebab tentang babnya di sosialisasi juga. Tentang medianya apa tuh? Media sosialisasi. Media sosialisasi itu ada apa aja? Media sosialisasi itu banyak, lumayan banyak. Ada keluarga yang pertama itu, kemudian ada sekolah, ada media massa. Ini nomor 11. Oke. Media sosialisasi. Oke. Ada apa aja? Tadi saya sudah sebutkan. Ada keluarga, ada teman. Keluarga yang utama pasti. Ada teman sepermainan. Bukan lagu, tapi ini adalah kenyataan. Kemudian sekolah dan media massa. Lihat konteks soalnya. Setiap generasi muda diharapkan memiliki kecerdasan dan keterampilan teknologi yang tangguh. Jadi kalau misalkan mau menciptakan generasi muda yang cerdas di dalam teknologi, apa medianya tuh? Gitu. Diharapkan memiliki kecerdasan dan keterampilan teknologi yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Media sosialisasi yang difungsikan untuk membentuk kepribadian tersebut adalah apa? Dengan keluarga inti, media massa, teman sebaya, lingkungan kerja, atau pendidikan formal? Pendidikan formal. Oke, jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya E? Pendidikan formal itu kan sekolah. Orang kalau mau cerdas dalam hal apapun sebenarnya nggak harus teknologi aja, ya harus sekolah gitu.
Kenapa nggak media massa jawabannya? Ya media massa itu kalau kita lihat, ya lihat aja orang kalau media massa itu hanya sebagai ini ya, memang bisa membentuk kepribadian, tapi belum tentu menjadi orang tuh terampil dalam menggunakan teknologi. Kebanyakan menyalahgunakannya gitu. Jadi yang tepat media sosialisasi yang untuk hal ini tuh adalah pendidikan formal. Gak cuman bisa nulis caption, tapi dia bisa menciptakan aplikasi. Dan itu kan cuma ada di sekolah formal, perkuliahan gitu. Tuh. Oke, lanjut. Mungkin satu soal lagi. Nomor 12. Meskipun kepada individu selalu ditanamkan hidup tertib dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat, tetapi masih ada sebagian remaja yang melakukan penyimpangan dalam berperilaku. Secara sosiologis, hal ini terjadi akibat adanya apa nih? A. Kesenjangan kebutuhan dan struktur sosial. B. Kelemahan nilai budaya dan kemampuan hidup. C. Ketiadaan peraturan formal situasi anomi. D. Kegagalan sosialisasi dan suku budaya menyimpang. E. Keterbatasan fisik individu dan perilaku ganda. Oke. Cara maksudnya ini di soal ini tuh secara tidak langsung dia bilang kayak gini si soalnya. Kenapa sih orang banyak sekolah, udah disekolahin, di keluarganya udah ditanamin nilai-nilai sama norma yang berlaku di masyarakat kayak gimana yang bagus gitu. Tapi kok kenapa masih ada aja orang yang menyimpang gitu. Kira-kira di dalam penyimpangan sosial secara sosiologis itu apa sih yang melatar belakangi hal itu tetap terjadi gitu. Secara sosiologis dalam penyimpangan sosial, faktor kenapa orang melakukan penyimpangan itu padahal di sekolah udah ditanamkan, di keluarga udah ditanamkan, bahkan di masyarakat misal udah ditanamkan juga, tapi kenapa masih bisa menyimpang juga? Nah itu cuma dua penyebabnya. Kalau enggak sosialisasinya tidak sempurna, atau sosialisasinya memang ada subkebudayaan menyimpang dalam proses sosialisasinya. Subkebudayaan menyimpang. Sosialisasi tidak sempurna itu internal. Kalau subkebudayaan menyimpang itu eksternal. Jadi kalau nggak internal, ya eksternal. Berarti ada salah satu di antara itu atau di kedua-duanya malah selama proses sosialisasinya kurang baik gitu. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut. Satu soal lagi karena ini cukup mudah juga kamu. Kita baca bareng-bareng. Sejumlah remaja senang nongkrong bermain gitar hingga larut malam, yang sebenarnya mengganggu istirahat warga sekitarnya. Namun demikian, tindakan beberapa remaja tersebut tidak dianggap serius oleh lingkungan sosialnya dan dianggap sebagai gejala biasa. Beberapa remaja tersebut merupakan penyimpangan apa tuh? Jadi ada di masyarakat kan suka ada tuh yang nongkrong terus bikin berisik gitu, bikin kita gak nyaman. Nah itu maksudnya penyimpangan apa? Primer atau sekunder? Primer atau sekunder? Oke, kita ngomong-ngomong masalah penyimpangan. Penyimpangan sosial itu akan selalu terjadi di masyarakat, akan selalu ada. Cuman macam-macamnya beda. Jadi ada penyimpangan primer, ada sekunder. Kalau penyimpangan yang primer, penyimpangan primer itu penyimpangan yang masih bisa ditoleransi.
yang bisa ditoleransi dan dilakukannya baru sekali, baru pertama kali misalnya. Kalau yang sekunder itu penyimpangannya berulang dan tidak bisa ditoleransi, berat gitu, penyimpangan itu berat, kayak cybercrime, kayak pemerkosaan, perampokan, itu sekunder. Kalau yang primer itu yang bisa ditoleransi atau baru pertama kali. Nah, yang di soal ini masuknya ke primer, jadi jawabannya adalah B. Oh, yang 12 tadi jawabannya apa tadi? Nomor 12 tadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 13 juga D. Jawabannya D, ini D. Oke. Nah, di dalam penyimpangan sosial itu ini juga sering muncul nih, pengendalian sosial. Pengendalian sosial di dalam penyimpangan. Dalam penyimpangan. Yang pertama, jangan bertukar-tukar ya. Ada preventif. Ada persuasif. Ada kuratif. Ada represif. Preventif itu adalah pencegahan, ya, dalam rangka mencegah gitu. Kalau persuasif itu himbauan atau ajakan. Kalau kuratif itu dia proses penyadaran ya, penyadaran atau rehabilitasi. Kalau represif itu melakukan peredaman atau disebutnya apa? Bukan pencegahan sih, tapi lebih ke pemberian sanksi ketika terjadi penyimpangan itu sedang terjadi. Penyimpangan sedang terjadi. Contoh, kalau represif itu contohnya para pedagang di sweeping, ditertibkan oleh Satpol PP. Nah, itu represif. Atau orang-orang yang sedang kumpul kebo misalnya, itu langsung di apa tuh namanya? Di operasi lah ya. Ada operasi penggerebekan, nah, bahasanya gitu. Nah, itu represif. Nah, kalau kuratif itu misal setelah digerebek, nanti yang lagi kumpul narkoba digerebek, lalu direhabilitasi, itu kuratif namanya. Ada persuasif, dihimbauan, ajakan. Himbauan kayak sekarang nih, dihimbau seluruh masyarakat melakukan social distancing, menjaga jarak dengan individu yang lain, kemudian menjaga kebersihan, gitu, itu himbauan. Kemudian preventif itu pencegahan. Gimana sih cara mencegahnya? Adalah sosialisasi lagi. Oke, sementara kita sampai di sini dulu, sampai nomor 13. Ingatkan saya, baru sampai 13 soal. Mungkin kita akan lanjutkan lagi syuting untuk nomor selanjutnya. Kita bahas soal UN sosiologi ya. Karena memang kita fokusnya ke UN dulu, sosiologi. Jangan lupa juga nanti nonton yang sejarah. Kita akan bahas juga soal-soal sejarah UTBK ya. Oke, begitu teman-teman. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih sudah memberikan masukan.
Dan kalau misalkan ada masukan, silahkan kritik saja, kritik yang membangun. Pokoknya gitu, jaga kesehatan, semoga kita sehat semuanya, Indonesia aman dari corona. Terima kasih semuanya. Saya pamit, saya Om Jakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.